Halo teman-teman, buat lu pade balik lagi sama gue di channel yang selalu ngajak lu pade mikir pakai nalar sehat. Coba deh sekarang jujur sama diri lu. Lu pernah nggak sih ngalamin ini? Kesel banget sama bos, lagi baper sama gebetan, lagi semangat-semangatnya mau bikin project baru. Lu buka aplikasi chat, nulis panjang lebar, detail, kayak mau bikin esai. Udah dihias pakai emoji, udah diatur kalimatnya, udah siap pencet tombol send, tapi pas jari udah di atas tombol itu, mendadak otak lu blank, ragu, dan akhirnya dihapus semua. Atau malah lega, campur bingung. Habis itu gimana rasanya? Nyesal? Kesal sama diri sendiri? Kayak ada sesuatu yang pengen lu keluarin tapi tertahan. Nah, buat lu yang sering ngalamin ini, yang udah nulis curhat sepanjang tol Jagorawi, malah dihapus semua, dengerin gue baik-baik. Itu bukan cuma soal impulsif proses, itu sinyal ada yang gak beres di kepala lu. Waktunya berhenti impulsif dan jadi lebih bijak di balik layar handphone. Ini cara ampuh biar jari lu gak gampang pencet tombol delete atau malah send hal yang gak perlu dan bikin masalah. Lu tau gak kenapa kebiasaan nulis panjang terus dihapus ini sering terjadi? Ada beberapa akar masalahnya. 1. Takut salah paham atau takut reaksi negatif. Ini alasannya paling umum. Lu khawatir chat lu nanti disalahartikan bikin drama atau bikin orang lain marah, tersinggung, atau malah jadi jijik. Ketakutan ini bikin lu mundur teratur. 2. Overthinking akut. Lagi-lagi dia, lu mulai mikirin pro dan kontra dari setiap kata. Mikirin semua kemungkinan balasan. Kalau gue bilang gini, dia bakal mikir apa ya? Nanti kalau dibalasnya gini, gue harus jawab apa? Akhirnya otak lu paralisis analisis dan gak jadi ngapa-ngapain. 3. Emosi yang tidak stabil atau impulsif. Lu nulis pas lagi emosi memuncak, marah, sedih, baper, atau excited banget. Tapi pas emosi itu mereda, lu baru sadar kalau chat itu gak bijak, terlalu blak-blakan, atau malah bisa nyakitin. Akhirnya lu hapus. 4. Perasaan tidak layak atau minder. Secara bawah sadar lu ngerasa apa yang lu tulis itu gak penting, gak berharga, atau takut dihakimi. Jadi daripada kena judgement, mending dihapus saja. 5. Kurangnya batasan diri, boundary setting. Lu gak tahu kapan harus menahan diri atau terlalu sering oversharing hal-hal yang sebenarnya gak perlu diceritakan ke semua orang. 6. Perfeksionisme komunikasi. Lu pengen chat lu sempurna, efisien, dan efektif banget. Sampai akhirnya, saking pengennya sempurna, malah gak terkirim. 7. Attention seeking tapi takut dihakimi. Ada keinginan untuk diperhatikan atau didengar, tapi di sisi lain, ada ketakutan besar dengan konsekuensi dari perhatian itu. Jadi milih nyaris ngirim daripada beneran. Kebiasaan nulis panjang terus dihapus ini brosis punya dampak negatif yang nyata buat hidup lu. Komunikasi terhambat, masalah gak terselesaikan, pesan penting gak tersampaikan. Kesalahpahaman bisa menumpuk. Orang lain jadi gak tahu apa yang lu rasain atau pikirin. Penyesalan dan kekesalan pada diri sendiri, lu buang-buang waktu dan energi nulis, tapi akhirnya cuma bikin frustrasi sama diri sendiri. Nyesel karena gak berani ngirim. Perasaan tidak aman atau tidak jujur, lu jadi gak bisa jujur mengungkapkan diri karena selalu ada filter hapus atau takut yang menghalangi. Lu jadi gak otentik. Kehilangan kesempatan, misalnya chat klarifikasi yang penting yang bisa mencegah masalah besar, atau chat pernyataan perasaan yang tulus yang bisa mengubah hubungan. Siklus impulsif berlanjut, kalau nggak lu atasi, lu nggak akan belajar dari kesalahan dan akan terus mengulang pola yang sama. Ini melelahkan mental. Oke, cukup sudah kebiasaan draft dihapus ini. Sekarang saatnya kita bahas gimana cara biar jari lu nggak gampang pencet tombol delete dan bisa pencet send dengan bijak. 1. Terapkan antara 5 menit atau aturan 24 jam. Kalau lu lagi emosi, marah, sedih, excited, jangan langsung nulis atau send. Tarik napas dalam, tunggu 5 menit, biarkan emosi sedikit bereda. Kalau chat itu penting banget dan bisa bikin drama, pertimbangkan untuk menunggu 24 jam. Biasanya besoknya pikiran lu lebih jernih dan lu bisa nulis dengan kepala dingin. 2. Tulis di aplikasi catatan dulu, bukan langsung di chat. Daripada langsung di kolom chat, tulis dulu di notepad, aplikasi catatan, atau bahkan di buku fisik. Baca ulang, edit, pangkas kata-kata yang nggak perlu.
Ketika lu udah benar-benar yakin dan merasa chat itu objektif, baru copy paste ke chat. 3. Tanya ke diri sendiri 3 hal ini sebelum send atau delete. Ini jurus pamungkas. A. Penting nggak sih ini disampaikan? Apakah ada urgensinya? Apakah ini akan mengubah sesuatu ke arah yang lebih baik? D. Apakah ini akan membantu masalah atau malah memperkeruh? Pikirkan dampak jangka panjangnya. Apakah ini solusi atau cuma luapan emosi? C. Apakah gue siap dengan segala konsekuensinya? Siap kalau dibales, siap kalau nggak dibales, siap kalau ada kesalahpahaman, siap kalau ada drama. Kalau jawaban lu nggak yakin di salah satu pertanyaan ini, mungkin memang lebih baik ditunda atau tidak disampaikan sama sekali. 4. Fokus pada solusi bukan emosi. Kalau chat lu tentang masalah atau keluhan, pastikan kalimat lu fokus pada solusi atau apa yang lu harapkan, bukan cuma keluhan atau emosi negatif. Gunakan kalimat yang lebih netral dan objektif. 5. Belajar boundary setting dan kurangi oversharing. Gak semua hal harus diceritakan ke semua orang atau di semua platform. Pilih lawan bicara yang tepat dan waktu yang pas. Kadang beberapa hal memang lebih baik disimpan sendiri atau diceritakan secara langsung verbal, bukan via chat. 6. Latih self-awareness. Sadari kenapa lu pengen nulis chat panjang itu. Apakah karena marah, kesepian, butuh perhatian, atau memang ada pesan penting? Pahami emosi lu sebelum jari lu bergerak. 7. Jangan takut risiko kecil. Embrace imperfection. Gak semua chat harus sempurna atau bebas dari potensi salah paham. Gak apa-apa kalau ada sedikit kesalahpahaman, itu bisa diklarifikasi kok. Jangan takut duluan yang bikin lu jadi gak berani berkomunikasi. 8. Kalau sudah terlanjur dihapus, terima dan ambil pelajaran. Jangan terus-terusan nyesel. Anggap itu bagian dari proses belajar. Evaluasi, apa yang bisa gue pelajari dari kejadian ini biar gak terulang. Dengerin gue baik-baik bro dan sis. Jari lu itu punya kekuatan yang luar biasa. Dia bisa bikin hubungan makin erat, bisa nyelesain masalah, tapi dia juga bisa bikin drama, bahkan perang dunia maya. Jangan biarin jari lu lebih cepat dari otak dan hati lu. Jadi jangan lagi buang-buang energi nulis panjang-panjang kalau ujungnya cuma dihapus. Belajar lebih bijak dalam berkomunikasi. Karena komunikasi yang sehat itu kunci kebahagiaan lu juga bro. Itu kunci hubungan yang baik, dan itu kunci lu bisa mengungkapkan diri lu secara autentik. Gue penasaran nih, apa sih chat panjang yang paling berkesan lu hapus? Dan dari tips yang gue kasih, strategi apa yang akan lu coba terapkan pertama kali biar gak gampang pencet tombol delete lagi? Ceritain di kolom komentar di bawah ya. Mari kita saling dukung, saling ingetin, dan sama-sama belajar jadi lebih bijak dalam berkomunikasi di era serba chat ini. Karena kalau kita mikir bareng, pasti ada jalan keluar. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.